Ya, kita lanjutkan dengan proses-proses termodinamika. Proses termodinamika ada 4 macam. Yang pertama ada proses isotermik. Proses isotermik itu adalah proses yang berlangsung pada suhu tetap, P1 sama dengan P2. Sehingga persamaan yang berlaku adalah P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Persamaan gas ideal yang berlakunya seperti itu. Usaha yang dilakukan di sistem pada proses isotermik dinyatakan dengan W sama dengan nRT kali ln V2 per V1. Ini N jumlah mol, R-nya tetapan umum gas, T itu adalah suhu mutlak, ln itu logaritma natural, harus dicari dengan kalkulator, V2 per V1. Ini fungsi logaritma natural. Atau kalau kita nyatakan dalam fungsi logaritma berbasis 10, itu dinyatakan dengan W sama dengan 2,303 nRT logaritma V2 per V1. Mungkin logaritma ini jauh lebih kalian kenal ketimbang ln ini. Kalian bisa tanyakan ke guru matematika. Nah, sedangkan kurva untuk P dan V dengan T konstan pada proses isotermal bentuknya seperti ini. Ya, hukum termodinamika kesatunya berlaku Q sama dengan W ditambah delta U. Karena delta T sama dengan 0, maka berakibat delta U-nya juga akan sama dengan 0. Ya, maka Q sama dengan W. Ya, ini contoh soalnya. 2 mol gas argon memuai secara isotermal pada suhu 27 derajat Celcius dari volume awal 0,025 meter kubik menjadi 0,05 meter kubik. Tentukan usaha yang dilakukan gas tersebut jika tetapan universal gas 8,31 Joule per mol Kelvin. Ya, ini diketahui N sama dengan 2 mol, volume awalnya 0,025 meter kubik dan volume akhirnya 0,05 meter kubik. R-nya 8,31 Joule per mol Kelvin dan suhu mutlaknya 27 tambah 273 Kelvin atau 300 Kelvin. Ditanyakan W-nya. Ya, W nRT ln V2 per V1 atau 2,303 nRT log V2 per V1. Kalau kita masukkan angka-angkanya, kita akan peroleh seperti ini. 2,303 kali 2 kali 8,31 kali 300 logaritma 0,05 per 0,025. Ini 0,05 dibagi 0,025 adalah 2. Maka hasilnya 5.741,379 kali logaritma 2. Ya, hasilnya 1, atau 1728,33 Joule. Kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses isokorik. Adalah proses yang berlangsung pada volume tetap V1 sama dengan V2. Ini P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Usaha yang dilakukan sistem pada proses isokorik, W-nya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada perubahan volume. Ya. Nah, pada saat proses isokorik, semua kalor yang masuk akan berubah menjadi perubahan energi dalam. Akan diubah untuk mengubah suhu gas. Karena ada kebutuhan atau banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sistem gas di dalam volume tetap, itu disebut kapasitas kalor gas pada volume tetap atau lambangnya CV ini. Adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh sejumlah gas untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Nah, ini rumusnya adalah CV sama dengan Q per delta T. Ya. Untuk gas monoatomik, itu CV sama dengan 3/2 NR, dan gas diatomik, CV sama dengan 5/2 NR. Ini gambar grafik. Ya. Ini untuk
proses isobarik, tidak ada usaha yang dilakukan oleh sistem gas. Nah, sedangkan hukum termodinamika satunya, akibat Q sama dengan W ditambah delta U, maka karena delta V-nya sama dengan 0, maka W-nya sama dengan 0, sehingga Q itu berubah menjadi delta U semuanya. Ya. Nah, sebetulnya dari sinilah kita peroleh kenapa CV untuk gas monoatomik itu adalah 3/2 NR. Ya. Ini ya. Ini kan delta U itu sama dengan 3/2 NR kali delta T. Ya. Karena delta U-nya sama dengan Q, maka ini Q per delta T, kan CV itu sama dengan Q per delta T. Ya. Nah, Q-nya sama dengan delta U, ini dibagi delta T, maka CV-nya itu sama dengan ini. Dari sinilah maka diperoleh itu. Ya. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah tabung berisi 10 liter gas ideal pada suhu 127 derajat Celcius dan tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tabung tersebut dipanaskan hingga mencapai suhu 327 derajat Celcius. Jika volume tabung dibuat tetap, tentukan tekanan gas di dalam tabung. Karena volume tabung dibuat tetap, itu artinya prosesnya isobarik. Ya. Ini diketahui suhu awal 400 Kelvin, suhu air 600 Kelvin, tekanan awal 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ditanyakan tekanan akhir. Ya. Kita tinggal masukkan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Maka kita dapatkan P2 sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ya, sederhana hitungannya. Kita teruskan. Jadi tekanan gas di dalam tabung menjadi 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sekarang proses yang ketiga, itu ada yang disebut dengan proses isobarik. Proses isobarik adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap. Seperti ini, bukan isobarik ya, tapi ini maksudnya proses isobarik adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap. P1 sama dengan P2. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Itu persamaan gas idealnya. Sedangkan usaha yang dilakukan sistem pada proses isobarik itu adalah W sama dengan P kali V2 per V dikurangi V1 sama dengan P kali delta V. Ya. Nah, di sini kalau gas pada tekanan tetap. CP adalah banyaknya kalori yang dibutuhkan oleh sejumlah gas untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Rumusnya CP sama dengan Q per delta T. Nah, untuk gas monoatomik CP-nya 5 per 2 NR, sedangkan untuk gas diatomik CP-nya sama dengan 7 per 2 NR. Lambangnya seperti itu. Nanti usahanya ini daerah di bawah ini, ya, yang di bawah ini. Nah, grafik ya, PV proses isobarik. Nah, hukum termodinamika kesatunya Q sama dengan W kali delta U. Ini tidak ada yang 0, Q-nya bisa ada, W-nya bisa ada, dan delta U-nya juga bisa ada. Ya, ini bisa positif, bisa negatif seperti yang kita sudah bicarakan. Ini contoh soal. Sejumlah gas dalam ruang tertutup volumenya 3 liter, tekanan 2 atmosfer, dan suhunya 27 derajat Celcius. Gas tersebut dipanaskan dengan tekanan tetap sehingga mencapai suhu 177 derajat Celcius. Tentukan volume gas dan usaha yang dilakukan gas tersebut. Ya. Maksudnya volume akhirnya dan
ditanyakan V2-nya dan W-nya berapa. Kita jawab yang A-nya dulu. Ya. Ini V1 per T1 sama dengan V2 per T2 karena pada tekanan tetap. Kita masukkan 3 liter per 300 Kelvin sama dengan V2 per 450 Kelvin. Maka V2-nya adalah 4, liter. Sedangkan usahanya adalah P kali delta V atau P kali V2 kurangi V1. P-nya karena dalam atmosfer diubah ke dalam Pascal jadi 2 kali. Ini 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian volumenya dalam liter. Itu 4,5 liter kurangi 3 liter. Ini dijadikan meter kubik. Ya. Jadi 4,5 kurangi 3 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Maka hasilnya 3 kali 10 pangkat 2 Joule. Itu proses pada isobarik. Sekarang yang keempat, itu proses adiabatik. Ya, proses adiabatik adalah proses yang tidak melibatkan kalor. Tidak ada kalor yang masuk maupun keluar sistem. Atau Q-nya sama dengan 0. Nah, ini tidak menggunakan hukum Boyle-Gay-Lussac, tapi ada rumus Poisson untuk adiabatik yang menyatakan P1 kali V1 pangkat gamma, ya, perhatikan ini, sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Atau P1 kali V1 pangkat gamma minus 1 sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma minus 1. Pak, dari mana ini? Ya, dari Poisson itu. Jadi, kita tidak akan melihat penurunannya, kita akan menggunakannya saja. Ya, apa itu gamma? Gamma itu adalah perbandingan antara kapasitas kalor panas, kapasitas kalor pada tekanan tetap dibandingkan dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Jadi kapasitas kalor pada isobarik dibanding kapasitas kalor pada isokorik. Ya. Nah, nilai gamma itu selalu lebih besar dari 1. Nah, gamma sendiri namanya adalah konstanta Laplace. Ya. Nah, usaha yang dilakukan sistem pada proses adiabatik ini bisa W sama dengan 1 per 1 minus gamma kali P1 V1 dikurangi P2 V2. Ya. Nah, ini gambar grafiknya. Ini tadi yang proses. Jadi yang proses adiabatik itu gambarnya lebih curam, ya, bila dibandingkan dengan yang di tengah yang tebal. Nah, ini adalah proses adiabatik. Sedangkan yang di depan dan belakang ini adalah proses isotermik. Ya, pada proses adiabatik suhunya berubah, tekanannya berubah, volumenya juga berubah, tetapi tidak ada kalor yang terlibat. Ya, grafik PV pada proses adiabatik lebih curam daripada proses isotermal. Nah, pada hukum termodinamika ke-1-nya, Q sama dengan W ditambah delta U. Karena Q-nya sama dengan 0, maka W-nya sama dengan minus delta U. Atau kita bisa tuliskan W sama dengan minus 3/2 NR kali delta T. Itu adalah proses adiabatik. Ya, sekarang kita lihat contohnya. Gas ideal mengalami ekspansi secara adiabatik. Mula-mula besar tekanan gas adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Setelah ekspansi, tekanan gas menjadi 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan volume gas akhir jika volume gas mula-mula 0,1 meter kubik dan konstanta Laplace 5/3. Ya, diketahui P1-nya 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, P2-nya 10 pangkat 5 Pascal, dan V1 0,1 meter kubik, dan V2 ditanyakan, dan gamanya 5/3. Ya, ditanyakan V3, jawabannya kita menggunakan rumus Poisson, V1 V1 kali pangkat gamma sama dengan V2 V2 pangkat gamma. Ya. Ya. Tuh. Kalian perhatikan, ini pangkat 5/3. Ya. Yang ini pangkat 5/3.
ini 10 pangkat 5 per 10 pangkat 5 kali 0,1 pangkat 5/3. Ini nanti ini dengan ini bisa dicoret ya. Ini kalau kita pangkatkan dengan 3/5, ini sama-sama pangkatkan 3/5 ya. Nanti 5/3 kali 3/5 itu jadi pangkat 1. Ini juga sama, jadi pangkat 1. Jadi tinggal 2 pangkat 3/5 kali 0,1. Hasilnya 0,1515. Gimana Pak cari ini? Sekali lagi pakai kalkulator saja. Ya. Ya, itulah proses-proses termodinamika. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan dan contoh-contoh soal yang lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.